Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen banyak bicara tentang peperangan, dari mulai manusia jatuh dalam dosa, lalu kita mulai lihat Kain membunuh adiknya Habel. Lalu setelah itu peperangan demi peperangan terjadi. Bahkan ketika kita menyadari bangsa Israel harus diperbudak di Mesir, lalu kemudian mereka berteriak di hadapan Tuhan, berseru, menangis di hadapan Tuhan, memohon. Lalu Tuhan mengutus Musa. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu selama 40 tahun mereka hadapi peperangan demi peperangan, sampai akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Di tanah perjanjian kembali peperangan demi peperangan. Mulai dari hakim-hakim, kemudian raja-raja, kemudian apa yang terjadi sampai lahirnya juru selamat. Alkitab berkata anak di bawah umur 2 tahun dibunuh mati semuanya oleh Herodes. Kembali peperangan terjadi. Lalu kemudian ketika Yesus hidup dan melayani, berkali-kali ia mau ditangkap dan dibunuh, sampai akhirnya dia disalibkan, saudara. Lalu bukan hanya sampai di situ, murid-muridnya kembali mengalami masa-masa yang sukar. Bahkan sebagian murid-murid Kristus mati dengan cara martir. Kembali kita lihat peperangan demi peperangan terjadi. Bukan hanya itu, tetapi sampai hari ini peperangan demi peperangan juga kita lihat. Kadang-kadang sebagai orang percaya kita lewati tekanan yang berat. Bahkan seringkali orang lebih mudah urus izin untuk membangun nightclub daripada urus izin untuk bangun gereja, saudara-saudara. Ini kan sesuatu yang aneh kalau kita dengar. Masa untuk sesuatu yang sifatnya baik, masa untuk sesuatu yang sifatnya membangun mental dan spiritual bangsa ini seringkali justru dipersulit, tetapi justru yang menghancurkan bangsa ini seperti kayak nightclub, diskotik, perjudian seringkali justru lebih mudah, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, ini adalah bagian dari peperangan yang terjadi. Nah, sebagai orang percaya, kembali saya mau ingatkan, kita tidak boleh khawatir jika kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan masa muda kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Jangan pernah ambil jalan pintas. Tetap andalkan Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan tabur kebencian dan kekerasan, tetapi tabur kasih dimanapun sudah berada. Maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan bicara tentang satu topik yang sangat menarik dalam Alkitab, yaitu tentang Harmagedon. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali. Banyak orang percaya kalau dengar Harmagedon, wow, Harmagedon apa itu? Har itu sebetulnya adalah bukit, dan Megiddo adalah tempatnya. Jadi Harmagedon itu adalah bukit Megiddo, sebuah bukit yang ada di tanah perjanjian yang terhampar luas sekali. Dan sampai hari ini menurut adat kebiasaan orang Yahudi, tempat itu tidak akan dibangun kembali karena sebagian percaya bahwa itulah tempat di mana akan ada
peperangan besar nanti akan terjadi. Nah, di dalam Wahyu pasal 16, mulai dari ayat yang pertama itu akan kita pelajari. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patungnya. Jadi kita lihat ya, di sini posisinya orang percaya sudah diangkat. Orang percaya sudah ada dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Lalu untuk sementara bumi dalam keadaan yang sebenarnya kelihatannya tenang, aman ketika antikris menjadi raja. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang benar sudah diangkat Tuhan dalam kemuliaannya sampai akhirnya kalahkan kuasa antikris ini. Lalu cawan murka Allah mulai ditumpahkan. Alkitab berkata timbul bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup dalam maut. Sudah bisa perhatikan bau amis, bau bangkai yang terjadi di mana-mana. Ayat 4, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawan atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaan yang menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon atau Bukit Megiddo. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawan ke angkasa. Dan dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu lihat bahwa satu saat antikris pasti akan dihancurkan. Satu saat antikris pasti akan ditundukkan. Itu sebabnya jangan balas yang jahat dengan yang jahat, karena hidup kita tetap harus senantiasa berkenan kepada Allah. Dan semua kegerakan iblis di dunia ini satu saat akan berakhir di Harmagedon. Haleluya. Itu sebabnya kita berkata mereka menghujat Allah akan dibalaskan kepada mereka, dan bahkan akan ada kengerian. Nanti orang
orang sampai menggigit lidahnya sendiri karena nggak tahan akan tekanan itu. Tetapi karunia pertobatan sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya selama kita masih bisa bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, karena semua kegerakan iblis di dunia ini satu saat akan berakhir di Harmagedon. Nah, pertanyaannya, apa itu Harmagedon? Yang pertama, akan ada peperangan besar antara Allah dengan segala kuasa kegelapan, di mana setan yang dipresentasikan dengan raja-raja yang ada di muka bumi mulai datang dengan amarahnya dan mulai menentang Allah. Lalu kemudian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus akan turun dengan kuda putihnya yang besar, dan Alkitab berkata bersama-sama dengan orang kudusnya, dan kita akan melihat kehancuran besar bagi iblis dan pengikutnya. Berarti ada apa di Armageddon? Yang pertama, ada peperangan besar antara Kristus dengan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu yang kedua, akan ada kehancuran besar bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus akan menghancurkan iblis di hadapan kuasa kemuliaan Allah Bapa, Raja yang kekal, dan juga di hadapan kita, gerejanya orang percaya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan melihat iblis dan pengikut-pengikutnya dihancurkan. Dan yang ketiga, ada kemenangan bagi orang yang percaya. Karena apa? Karena Kristus dengan kuda putihnya yang besar tidak disertai dengan para malaikat, tetapi disertai dengan gereja yang hidup, gereja yang kudus, gereja yang berkuasa. Berarti sekali lagi saya mau ingatkan, ada apa di Harmagedon? Akan ada peperangan besar antara Allah dengan setan. Yang kedua, akan ada kehancuran besar bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan yang ketiga, akan ada kemenangan bagi orang percaya. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan bagi setiap saudara sekalian, biarlah kita sekalian kuat dalam tantangan hidup ini. Karena hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini memang penuh tantangan. Hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Tapi jalan terus. Satu saat kita akan melihat iblis dihancurkan, dan kita akan melihat nama Kristus dipermuliakan. Dan kita akan melihat akan ada sorak-sorai yang besar, karena menyambut kemenangan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbawaan berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan, karena penyakit, karena mereka sedang menantikan mujizat. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami semua beroleh kekuatan, karena kami tahu harinya akan tiba. Harmagedon itulah tempat sorak-sorai kami. Kami akan melihat kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan, dan kami akan melihat nama Kristus dipermuliakan. Oh, karena itu ajar kami setia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, pekerjaan diberkati, karena ekonomi kami diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda, sehingga setiap kami dapat berkata, sungguh Yesus kami dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, dan bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.